Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaliano dari Universitas Negeri Jakarta, Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Saya bersama dengan pelatih SMA saya, Coach Hardi. Coach, saya mau wawancara Coach nih. Ada beberapa pertanyaan. Terus kita mulai aja ya Coach ya. Ya. Sudah berapa lama sih Coach menjadi seorang pelatih? Sudah sekitar 8 tahunan dari SMA ya. Dari aku baru lulus SMA, udah ngikutin lagi asisten pelatih di SMA aku. Terus ambil pelatihan di Perbasi setahun, baru dapat sertifikat, baru bisa megang latih sekitar 7 tahunan lah. Kalau boleh tahu itu dari sejak tahun berapa Coach sudah mulai melatih? Kalau dari tahunnya sih sejak dari tahun 2015 baru bisa megang tuak. Sampai sekarang sih alhamdulillah. Kalau yang SMA lain klub-klub baru megang sekitar 3 tahunan lah baru. Terus apa sih yang membuat Coach kepikiran untuk menjadi seorang pelatih bola basket? Kalau kepikiran aku pengennya ada pelatih yang lebih terkenal gitu di SMA kan. Main sih udah banyak. Karena belum banyak ya Coach. Belum banyak banget. Pelatih yang terkenal siapa sih coba? Di SMA Main cuma beberapa lah. Beberapa lah kan. Jadi pengen dapat banyak pelatih baru kan. Kalau bola udah banyak. Betul. Terus sekarang sudah melatih di mana aja sih Coach? Aku melatih di daerah Jakarta buat yang SMA. Kalau yang klub-klub di daerah Depok sama Bekasi. Kalau itu masih klub doang sih kalau daerah luar. Kalau boleh tahu klub sama sekolah mana aja tuh Coach? Oh, kalau klub sih masih klub yang kurang terkenal lah. Cuma klub-klub yang di Bekasi yang buat apa? Buat kalau kantor-kantor biasa. Prestasi yang sudah didapatkan selama ngelatih dari 2013 sampai sekarang apa aja sih Coach? Prestasi yang udah didapatin dari 2013 sampai sekarang itu udah kejuaraan di Jakarta Selatan, di Jakarta Barat juara 3, terus di Jakarta Timur juara 2 untuk yang SMA. Tapi di kuliahan yang ikut-ikut pertandingan swasta itu baru juara 3 aja sih. Lalu bagaimana sih sistem latihan yang Anda berikan kepada pemain-pemain Anda? Kalau sistem latihan yang buat anak SMA, lebih ke condong ke fundamental. Kalau buat yang ke klub-klub itu aku lebih condong ke basic formasi aja. Kalau buat yang anak SMA lebih ke basic dasar. Karena masih di SMP kadang-kadang ada yang belum bisa, dasarnya belum bagus. Jadi aku lebih ke fundamental sama dasarnya aja. Bagaimana caranya agar anak-anak tetap semangat dan konsisten sih dalam latihan? Kalau dalam latihan lebih baik jangan latihan yang ngasih yang kaku-kaku ya. Kalau misalnya ngasih yang kaku-kaku, anak-anak bakal cepat cenderung bosan. Apalagi kalau anak SMA yang baru masuk, yang baru belajar, yang baru tahu basket itu apa. Jadi gampang bosan kalau misalnya latihannya yang kaku-kaku. Lebih ke yang ke have fun buat anak-anak yang SMA. Kalau yang buat fundamental lebih ke fokusin ke fundamental dia aja. Terus bagaimana sih sistem latihan yang Anda Terus sudah penting sih fundamental. Fundamental tuh penting banget. Kalau misalnya kalian nggak bisa punya dasar, nggak punya kuda-kuda, kalau nggak punya itu bakal roboh semua yang kita ajarin sama yang pelatih-pelatih lain. Kalau misalnya nggak ada itu, seandainya nggak ada fundamental, hancur semua sih. Hancur ya? Berarti sebegitu pentingnya fundamental itu. Penting banget. Terus menurut Coach nih sebagai pelatih, apakah komunikasi itu penting banget sih dalam basket? Wah, itu jauh lebih penting lagi. Kalau misalnya komunikasi nggak ada di basket ya, anak gua dan anak tim sama pemain sama antara ofisial, antara manajer atau antara orang tua wali malah bahkan tanpa komunikasi bakal hancur, bakal kaku banget, bakal lebih susah banget. Terus gimana sih cara mengatur supaya komunikasi itu bagus dalam tim? Komunikasi bagus dalam tim, kita lebih sering share talk ya, ngomong langsung ke anak-anak. Gimana makin kita sering ngomong langsung ke anak-anak, makin banyak kita bakal dapat komunikasi secara nggak kaku-kaku banget. Kalau misalnya kita lebih tegas, kaku, mereka lebih takut lagi anak-anak SMA sekarang. Takut kalau coachnya kasar atau gimana gitu. Terus selama
Anda Coach Ardi melatih nih dari 2013 sampai sekarang. Terus kendala apa sih yang pernah dialami? Kendala paling besar ya kalau buat pelatihan ya, buat SMA yang ngerasain banget itu adalah orang tua wali yang selalu bilang, buat apa sih basket? Buat apa akademinya? Kenapa nggak akademi aja? Anak-anak basket tuh nggak bakal jadi orang juga sih. Tapi menurut gue sih kalau misalnya orang tua bilang kayak gitu, anak-anak nggak bakal jadi apa-apa. Yang gampang aja dibilang susah, apalagi yang susah. Lalu bagaimana nih coach cara merangkul pemain agar bisa respect sama pelatihnya? Cara gue punya respect sama pelatihnya gampang sih. Kalau gampang banget. Yang penting kita ngasih contoh yang baik, tidak terlalu kasar, nggak terlalu tegas, sehingga kayak kita antara coach lebih dekat kayak teman. Kalau ngerti saya, coach itu kayak anggap agaknya kayak orang tua, biar mereka yakin. Kalau misalnya orang tua aja dilawan, apalagi coach ya. Lalu sebagai pelatih nih, hal apa aja sih yang paling berkesan selama menjadi pelatih? Hal yang berkesan tuh adalah ketika kita megang piala, menang, dan dapat anak-anak tahu kalau misalnya pelatihnya tuh udah berusaha keras dan tim worth it banget. Kalau boleh tahu momennya tuh pas megang pelatih sekolah mana, terus kejuaraan apa gitu kan? Kalau sekolah ya, pas lagi sekolah sih masih belum dapat yang momen yang pas. Tapi kalau di luar udah banyak momen pas, kayak kejuaraan swasta yang 3-on-3. Kita dapat juara 3, walaupun banyak kendala-kendala kayak dana lah atau apalah, kita dapat juara. Itu momennya benar-benar juara banget. Lalu bagaimana nih coach cara mengatur pemain agar tetap dapat berpikir jernih kalau walaupun saat tim keadaan kalah gitu coach? Kalau tim kalah, pertama-tama sih gue ngambil time out, ngomongin ke anak-anak, buat apa kalian pikir kalah? Menang tapi bisa juara apa? Kalau lo buktiin kalau lo bakal menang, worth it, lo bakal menang. Tapi kalau misalnya lo kepikiran gue bakal kalah, lo bakal kalah. Bila gue bilang mainnya bagus, keluarin skill lo, jangan nyerah. Lo worth it buat ini. Udah. Terus kan nggak semua ini nih coach pemain tuh bisa diatur. Ada beberapa, misalnya ada yang kita biasa sebut batu lah, terus dan lain-lain lah, pokoknya yang susah dibilangin. Itu gimana coach cara mengubah atau menyatukannya lah dengan tim? Kalau pemain yang batu biasanya sih coach taruh di tim yang batu juga sih, istilahnya batu juga, nggak digabung sama coach yang tim yang play team. Jadi seandainya kalau misalnya dia lagi batunya keluar, gak ngerugin pemainnya, karakter nggak bisa diubah lah, tapi kita bisa latih dia secara baik maupun yang ini. Terus apa aja sih kendala pelatih masa pandemi ini? Aduh, pertama sih latihan fisik yang nggak bakal dapet sih, yang Banyak ya coach kendalanya. Banyak banget. Dari pelatihan kita nggak bisa langsung deket sama anak-anak, intimates, hanya melalui zoom, gor nggak ada yang buka, kita nggak bisa latihan fisik secara pas. Kita nggak bisa ngawasin dengan baik apa yang kurang-kurang dari anak-anak. Belum lagi handling yang formasi yang susah dimengerti dengan anak yang baru-baru main, yang susah jelasin. Banyak banget. Tapi mudah-mudahan sih pandemi cepat selesai ya, jadi kebuka lagi gor, bisa main lagi. Mulai latihan secara intensif ya. Intensif, real. Terus cara apa sih yang dilakukan pelatih untuk menjaga kondisi fisik pemainnya tetap stabil coach saat pandemi kayak gini nih? Kalau pelatih saran cuman ngasih menu-menu latihan aja ya, yang bisa dilakukan di rumah, kayak misalnya lo ball sit lah atau workout lah di rumah, yang bisa diakuin di rumah daripada keluar mengusak pemain atau lari gimana-mana. Kalau bisa juga nyari lapangan lebih bagus yang tertutup di rumah biar bisa bugar tetap selalu. Tapi kan kalau kita latihan di rumah atau di rumah sama di lapangan tuh beda intensivitasnya coach. Ya kalau itu tergantung pemainnya. Kalau pelatih cuma bisa ngasih menu aja. Menurut coach ya, kalau pelatih cuma bisa menu aja, pemainnya yang mikir sendiri. Tinggal kalau pas lagi pandemi selesai, perbaikin lebih baik lagi, lebih intensif lagi ke latihannya, perbaikin banget. Terus kan kalau misalkan keadaan udah normal nih coach,
Terus fisiknya tiba-tiba menurun. Apa sih yang coach akan lakukan? Fisik menurun, kita hantam ke fisik terus. Perbaikin perbaikin terus fisiknya sampai menuju titik yang pas. Kalau bisa permainannya masih kurang, masih bisa diperbaikin. Kalau fisik udah pasti yang di pertama nih, fisik yang pertama. Tapi kan nggak semua, misalkan tiba-tiba lagi drop, misalkan performanya dari 80%. 80% ketika mulai latihan ketika pandemi kan biasanya menurun 40%, Iya. 30 atau 50. Nah, kan nggak mungkin kalau ketika kita hajar terus pemain yang kita ini yang menurunnya pesat bisa ngikutin metode yang kita kasih. Kalau misalnya kayak gitu baik fisik ditambah sedikit, tapi kalau misalnya metodenya kurang pas buat yang ngejar itu baik paling terburuk lah. Jangan ikut memadu lah. Paling terburuk itu. Terus harapan untuk basket Indonesia deh buat dari untuk sekarang. Wah, harapannya nanti kan ada playoff ya. Udah dibikin kalau nggak salah di Perbasi ya, ada playoff. Mudah-mudahan segalanya nggak ada pemain yang kena penyakit lagi, nggak ada yang tim-tim yang sakit atau ini, dan Indonesia juara lah. Juara. Mudah-mudahan bisa ikut internasional lagi. Nah, kalau misalkan menurut coach ini kan mau bawa, tadi kan sedikit ada bahas timnas. Menurut coach, timnas sekarang bagus gak sih? Dengan posisi pemain-pemain yang sekarang? Gak mau ngomong kayak gini, berbahaya komentarnya ini ntar. lumayan sih ya, dari pemerintahnya ya, bukannya dari coachnya sih, dari pemerintahnya masih kurang dihargai, lebih dihargain kalah bola menurut coach sih. Pemain mana sih yang sedih ngeliatin tim yang kalah? Coach mana sih yang sedih ngeliatin timnas yang kalah? Terus ada nggak menurut coach Hardy nih beberapa pemain yang seharusnya tuh masuk ke dalam timnas? Nggak mau. Pemain-pemain muda. Komentar, nggak mau komentar, nggak mau. Oh, oke, nggak apa-apa coach. No comment. Terus kalau misalkan kan tadi coach juga bilang tuh negara kita tuh lebih ke bola. Kan? Terus gimana sih apa sih yang kenapa sih kita juga harus perlu perhatikan Indonesia ini nih, negara kita harus perlu perhatikan basket kita juga. Jangan cuman misalkan sekarang deh di mana-mana TV adanya bola semua. SCTI duluan, SCTV, Indosiar, MNC, semua kan bola. Jarang basket. Basket cuma di TVRI. Nah, terus Sama TV One apa ya? Pemerintah, pemain-pemain kita banyak yang bagus-bagus, yang muda-muda bagus-bagus. Pelatih-pelatih juga banyak yang bagus-bagus, tapi karena kurangnya dari pemerintah, kurang perhatiannya dari Menporanya bikin nyok bola. Ya, tolonglah perhatiin lagi. Sayang banget. Klub kita baru berapa sih yang terkenal di Indonesia? Berapa sih klub kita yang terkenal di Indonesia? ya bisa sampai Tangan cukup nggak sih? Bola udah sampai satu provinsi. Basket berapa provinsi? Belum kan? Baru satu Jawa paling. Sumatera ada nggak basket? Kalimantan ada nggak basket? Papua? Sementara bola dari ujung dari Indonesia, dari Aceh ada, Papua ada klub bola. terus kan kayak misalkan event-event kejuaraan kan, kalau misalkan bola futsal gitu kan banyak tuh coach turnamen yang resmi lah, yang disupport sama organisasi basket. Kayak kan kalau basket kan Perbasi, kalau bola kan PSSI kayak gitu loh. Harapannya apa sih coach? Apa lebih banyak kah pertandingan atau yang mana atau gimana? Iya, pertandingan, akademi yang masih muda, buat rekrut yang baru-baru. Jangan cuma bulu tangkis lah, bola lah, akademi jarum kan sekarang berubah namanya kan. Basket tuh harusnya ada akademi lagi. Terus yang terakhir nih coach, harapan coach nih untuk karir coach dan tim yang saat ini, misalkan kan coach lagi megang tim SMA. Harapan itu buat
buat coach sama tim lah, mau di klub mau di SMA itu gimana? Harapannya sih juara ya. Juara buat nama baik tim. Anak-anak berhasil di misalnya nggak juara ya udah anakku bikin anak-anak supaya bisa megang jadi coach lagi. Biar nggak hilang coach itu ilmu-ilmunya. Satu lagi nih coach terakhir. Apa plan terdekat coach setelah pandemi ini deh? Apa aja? Apa tuh? Kalau boleh tahu ya coach. Pengen nyoba ikut DBL sih. Kalau misalnya masih ada ruang, masih anak-anak dia aku yakin cukup ikut DBL. Ikut berpartisipasi, mudah-mudahan juara gitu ya coach ya. Mudah-mudahan walaupun nggak juara ya pengalaman kan lumayan, pengalaman mereka buat anak-anak baru-baru gitu. Sudah sekian kayaknya sudah cukup coach. Makasih ya tentang wawancara ini. Mohon maaf jika mengganggu. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu. Iya.